Kita akan membaca dari Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. 1, 2 ada penghiburan kasih. 3 ada persekutuan roh. 4 ada kasih mesra. Dan 5 ada belas kasihan. Saudara, iblis itu paling tidak suka bukan kebaktian. Dia tidak pusing kita buat ibadah, silakan. Iblis nggak pernah pusing kalau kita buat ibadah doa atau ibadah apa saja. Tapi yang iblis paling tidak suka adalah kalau kita bersatu. Dari sejarah gereja sejak awal, setelah Paulus, Petrus, Yohanes itu meninggal, maka sejak itu keributan di dalam gereja itu berlaku sampai hari ini. Dan ini yang menyedihkan, kenapa gereja tidak mau belajar dari sejarah. Gereja tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Gereja tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan para pemimpin yang sudah ada. Bayangkan. Yohanes adalah murid yang paling tua, dia meninggal. Dia meninggal kira-kira pada abad yang ke-9. Pada tahun yang ke-90. Tahun 90. Karena dia yang paling tua. Sampai hari ini, perpecahan itu nggak pernah berhenti. Ada saja yang diributkan. Ini bukan cuma gereja Indonesia, gereja Korea, gereja Amerika sama. Nah, hari ini kita akan menemukan kebenaran ini. Apalagi kita berasal dari berbagai suku. Dari Indonesia. Apalagi kita datang ke sini, maaf kalau saya pakai kata ini, kita adalah pekerja-pekerja keras. Yang tadinya ada orang yang halus-halus di antara kita, tapi bukan makhluk halus ya, jangan ngomong gitu ya. Halus-halus kerjaan ini. Datang dari Indonesia masih halus-halus gitu. Masuk pabrik, dengar mesin, orang ngomong mesti teriak-teriak. Akhirnya jadi kebiasaan. Terus berapa orang yang merasa, ya aku nggak tuli, kenapa kamu ngomong kuat-kuat begitu, kencang-kencang begitu. Contoh ini bisa jadi masalah. Dan banyak lagi yang lain. Kecapean-kecapean kita hadapi, tempat tidur atau ruang tidur atau tempat yang nggak memadai. Saudara ingat, orang yang kurang tidur itu begitu bangun bawaannya pakai cuma satu, apa ya? Nah itu dia, marah. Nggak ada apa bisa marahi orang, nggak ada apa-apa. Teman kita lagi baik-baik, nggak nyinggung kita, nggak apa, atau kita marahi. Mungkin juga kalau ada anjing lewat kurang ajar kita masuk pada anjing Italia, maaf ini contoh. Karena orang kurang tidur bisa macam-macam bawaannya. Nah ayat ini menolong kita untuk hidup dengan kebenaran itu. Karena di dalam Kristus cuma ada 5 hal itu. Surat Filipi adalah surat sukacita. Karena paling banyak bicara soal sukacita. Tapi aneh, justru di gereja Filipi itu terjadi perpecahan. Kalau sudah baca pasal 4 ayat 1, coba baca dulu pasal 4 ayat 1-nya ya. Nanti kita kembali ke pasal 2. Nah, pemimpinnya itu perempuan. Namanya Euodia dan Sintike. Silakan dibaca salah seorang. Ayo. Euodia dan Sintike menasihati supaya saat sepikir dalam Tuhan. Nah, mereka ribut sebagai pemimpin dalam jemaat Filipi. Maka itu Paulus kirim surat nih. Dalam surat Filipi banyak sekali bicara soal kesatuan, soal penerimaan, soal pengampunan, itu luar biasa. Nah, pegang firman ini, supaya dalam persekutuan kita, dalam hidup kita dalam pelayanan, dalam hidup kita hidup bersama-sama, dari berbagai macam suku, latar belakang, kebiasaan dan macam-macam itu, damai sejahtera Yesus tetap nyata dalam kehidupan kita semuanya. Nomor 1, dalam Kristus ada apa? Baca, pasal 2 tadi. Nasihat. Nah ini penting sekali. Ayo kita cari. Apa lawan katanya nasihat? Ayo coba. Paling sering terjadi di antara kita. Kritik. Hampir betul. Itu salah satu. Nggak nasihat, kritik. Dikit lagi. Yang paling umum. Gosip. Nah itu dia. Menjatuhkan. Benar. Ayo kita ambil 3 hal ini. Kritik, menjatuhkan, dan gosip. Itu lawan nasihat. Ingat ya. Yang namanya manusia. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal dari Ungaran di Jawa Tengah. Namanya Samuel Elkana. Dia pernah bilang begini pada saya. Dia mengenai saya, Den, ingat ya, sampai kapan pun juga. Saya panggil dia kok kayak apa kok? Saya tanya gitu. Manusia itu aneh. Apanya? Saya tanya. Kalau dititipin uang, itu sering kurang, kalau dititipin omongan sering lebih.
Coba renungkan kata-kata itu. Iya atau tidak? Itu manusia. Maka itu hati-hati dalam kita menyampaikan suatu keadaan atau kejadian, apalagi peristiwa dari orang lain kepada orang lain. Nggak tahu kenapa mulut kita ini kalau ngomong lagi pasti ketambahan. Ngaku ya atau tidak? Itu kita. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Nah, caranya begini. Kalau toh kita dengar apa-apa tentang saudara kita, kalau kita tidak bisa menjangkau atau menolong atau menasihati, lebih baik kita pakai cara diam, laporkan ke Tuhan. Katakan amin itu. Itu paling aman. Enggak usah nambahin lagi. Apalagi yang paling kurang ajar itu, seringkali tanpa kita sadar, kita menggunakan doa untuk cetak koran. Tahu kata itu? Ngerti nggak istilahnya? Kita menggunakan doa. Misalnya, Tuhan saya doakan suara saya si A. Kemarin dia tuh nyolong di pasar loh Tuhan gitu. Misalnya, itu kan kurang ajar itu. Itu kan nyetak koran. Gitu. Jadi kalau kita tidak bisa langsung kepada dia, lebih baik kita diam, cerita kepada Tuhan. Jangan sampai kita punya sikap begini. Saya tuh nggak suka, misalnya dengan Ivan misalnya gitu. Saya tuh nggak suka, tapi saya nggak bisa ngomong dengan dia. Nah, terus saya pakai tri kamu tuh nggak gini misalnya. Nah, kondisi ini sangat ditentukan oleh begini. Kalau tri misalnya, contohnya itu ya, kalau tri ternyata berapa waktu yang lalu pernah ada urusan yang nggak enak dengan Ivan. Jawab pertanyaan saya. Waktu saya cerita tentang Ivan kepada dia, reaksi dia gimana? Apa? Iya, nambahin. Nah, betul kalau gitu ya. Betul ini. Kenapa? Nah, yang lebih parah lagi. Kalau Tri itu baik dengan saya, baik betul. Saudara tahu reaksi yang Tri terima kalau saya cerita tentang kejelekan Ivan kepada saya? Dia tambah apa? Tambah apa? Enggak. Menolak, betul. Tambah enggak suka. Nah, terus saya ke kota lain. Misal ke Busan. Atau kemana. Tri ke kota lain. Ketemu orang lain. Saudara lihat. Kalau nasihat ini kita abaikan. Itu racun sudah sampai kemana-mana di antara kita. Nasihat ini luar biasa. Nasihat itu unsurnya cuma satu. Ingin membangun dia. Maka itu begini. Jangan sekali-kali kita bicara menasihati orang sebelum kasih Kristus itu nyata dalam hati kita. Nasihat itu harus didasari dengan kasih. Saya mengasihi dia, saya nggak ingin dia hancur. Maka kita mau ngomong pada dia. Coba minta Roh Kudus menunjukkan, apalagi banyak hasil nasihat itu luar biasa. Kalimat yang berikut kata nasihat itu, lawan kata nasihat itu menuntut, bukan mengharapkan. Beda sekali. Suami istri tidak boleh ada tuntutan. Yang ada adalah mengharapkan. Katakan amin. Kalau kita sudah nasihati teman kita atau saudara kita, ternyata dia nggak mau berubah. Ingat, jangan sekali-kali kita jadi Tuhan. Apa artinya? Menghakimi. Terus, apalagi? Jangan kita seolah-olah jadi Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita jadi Tuhan dalam memberi nasihat? Kita jadi kecewa. Kalau yang kita nasihati nggak mau dengar kita. Siapa kita? Kenapa kita maksa orang itu berubah? Betul? Nasihat itu luar biasa. Maka kita hati-hati dengan gosip, hati-hati dengan kritik, hati-hati dengan menjatuhkan. Hati-hati. Itu lawan semua dari nasihat. Diam, lebih baik kita diam. Berdoa. Ya. Oke. Yang kedua, ada dalam Kristus ada apa? Penghiburan kasih. Wah, ini luar biasa. Kata menghibur saja sudah indah. Tapi tidak sekedar menghibur. Ada banyak penghiburan yang tidak tulus. Ada motivasi tertentu. Tapi kalau penghiburan kasih, itu pasti kudus. Kita beri semangat orang itu. Kalau saya pernah dengar kata bahasa Inggris encouragement, memberi semangat orang itu. Mendorong dia untuk bisa melakukan apa yang baik dalam dirinya. Itu indah sekali. Kalau kita mau hidup seperti itu, ada penghiburan kasih. Maka itu jaga mulut kita.
Pokoknya kalau sedang jengkel, jangan sekali-kali ngomong.